Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada saat ini kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami dapat menyembah-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan membaca firman Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan kita baca pada saat ini adalah terambil dari 2 Timotius 3 ayat 5 bagian A. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5, bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Renungan pagi ini saya beri judul Makna Ibadah. 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara, Paulus menasihati Timotius agar waspada terhadap keadaan manusia pada hari-hari terakhir. Di masa itu akan datang masa yang sukar, yaitu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang semakin dekat. Manusia digambarkan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih serta tidak mempedulikan agama. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Nasihat Paulus ini semakin menjadi kenyataan. Kita sekarang sungguh dapat merasakan kondisi itu. Banyak orang hanya mementingkan dirinya sendiri dan abai terhadap sesama. Maka ada istilah lu, gue. EGP, emangnya gua pikirin. Masa bodoh dan seterusnya. Jalanan sering semrawut dan macet karena semua orang berlomba untuk lebih dahulu dari yang lain. Tidak memperhatikan aturan lalu lintas sehingga terjadi kemacetan di mana-mana. Orang yang mau naik bis atau naik kereta tidak mau antri. Mereka saling berebut duluan menaiki bus atau kereta. Saling dorong, tidak peduli orang lain. Yang penting ia bisa dahuluan naik ke kereta. Kita juga melihat kondisi-kondisi sekarang di masa pandemi ini, orang yang seharusnya memakai masker ternyata juga tidak memakai masker dan seterusnya. Dan sungguh tidak kalah memprihatinkan, Paulus melihat bahwa pada hari-hari terakhir, yaitu pada masa-masa sekarang ini, banyak orang yang tidak peduli agama. Tidak jarang agama hanya dijadikan sebagai alat politik. Agama sebagai alat untuk mengumpulkan orang, mencari perhatian orang, mencari dukungan orang, terutama ketika akan mencapai sebuah tujuan politik, misalnya menduduki jabatan tertentu. Mimbar agama tidak mewartakan kabar damai dan persahabatan, tetapi kadang menjadi ajang untuk mengumbar kemarahan, kebencian, dan permusuhan. Sungguh amat ironis. Kalau negeri kita seringkali disebut sebagai negeri yang agamis, negeri yang sangat mendahulukan agama, memang tidak salah. Banyak tempat-tempat ibadah dibangun, tempat-tempat penyembahan dibangun. Banyak orang berbondong-bondong pergi ke tempat peribadahan. Tetapi apakah semuanya itu kemudian
menjadikan masyarakat kita lebih damai, lebih akur, lebih rukun, saling menghargai, saling menopang satu dengan yang lain atau tidak? Kalau kita mau jujur, seringkali justru sebaliknya. Kita sedih membaca, melihat berita ada keluarga yang sedang beribadah kemudian diganggu atau bahkan dilarang oleh orang lain. Dan orang-orang itu menganggap bahwa kelompok mereka lah yang paling benar, yang paling berhak beribadah di negeri ini. Dan ini tentu sangat memprihatinkan. Ada kelompok-kelompok yang merasa ibadah mereka, agama mereka lebih benar daripada yang lain. Nah, mungkin ini kondisi-kondisi atau sikap semacam itu yang sering disebut atau yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam suratnya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah orang-orang beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Orang pergi beribadah, sembahyang, memuji Tuhan di tempat ibadah, menjalankan syariat atau peraturan agama, mestinya mereka merasakan damai, merasakan sukacita, merasakan mendapat berkat Tuhan. Dan kemudian berkat itu kemudian disalurkan, dibagikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga mengalami damai, mengalami sukacita, mengalami keadaan yang rukun satu dengan yang lain. Saudara-saudara, pada zaman Tuhan Yesus, dia juga mengkritik kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menjalankan ibadah, mereka menjalankan kewajiban agamanya, tetapi yang dia lakukan itu adalah hanya untuk mencari pujian. Mereka sembahyang di pinggir jalan secara menyolok, memakai pakaian keagamaan supaya dipuji orang, tetapi hati mereka jahat. Mereka adalah orang-orang munafik yang Yesus ibaratkan sebagai kuburan yang dilabur putih di bagian luarnya, tetapi di dalamnya terdapat tulang-tulang belulang dan berbagai kotoran. Matius 23 ayat 27. Jadi ini kritik yang tajam oleh Tuhan Yesus, bagaimana orang menjalankan ibadahnya hanya sebagai kepuasan diri sendiri, bukan untuk menyembah Allah, bukan untuk melayani sesama. Kemudian bagaimana ibadah kita? Marilah kita melakukan ibadah bukan sekedar sebagai sebuah kebiasaan, supaya kelihatan alim, supaya kelihatan beriman, atau melakukan ritual untuk mendapat pujian, atau sekedar kita beribadah untuk menenangkan diri. Tetapi melalui nasihat Rasul Paulus ini kita diingatkan, marilah kita menjalankan ibadah kita dengan penuh syukur. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan mengagungkan, meninggikan nama Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Dan melalui penyembahan itu kita mendapatkan berkat. Melalui ibadah kita itu kita mendapatkan damai di dalam hati kita dan kemudian membagikan damai yang kita peroleh dari Tuhan itu kepada sesama kita. Tidak boleh dilupakan saudara-saudara, ibadah kita tidak hanya dibatasi di ruang-ruang ibadah atau di dalam kamar-kamar yang tertutup. Tetapi ibadah kita justru dilakukan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, melalui aktivitas hidup dan pelayanan kita. Kita diingatkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus di dalam suratnya di Roma 12 ayat 1. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang sungguh-sungguh adalah ibadah yang mempersembahkan seluruh kehidupan kita, seluruh tubuh kita, seluruh karya kita di tengah-tengah masyarakat. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan kita kepada sesama kita. Dan itulah ibadah kita. Ritual kita penting, kita pergi ke gereja penting, kita berdoa penting, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjalankan iman, menjalankan apa yang kita lakukan di dalam gereja itu
di tengah-tengah masyarakat. Dan Paulus katakan itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah memberikan tubuh, mempersembahkan hidup yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kepada sesama kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita mampu beribadah dengan benar di tengah-tengah dunia. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami beribadah dengan benar. Kami tidak hanya beribadah di gereja, tidak hanya beribadah menyembah Tuhan di kamar-kamar kami yang tertutup, tetapi kami dipanggil untuk beribadah di tengah-tengah dunia, mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup melalui pelayanan kami di tengah-tengah masyarakat. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan sungguh? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang
yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadahmu bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan kami rasakan, kekuatan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Bersama dengan anak-anak Tuhan dalam ibadah doa Sabtu pagi ini, kami memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sungguh luar biasa sukacita kami karena kami tahu bahwa kamilah umat yang terpilih, umat kepunyaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Roh Kudus, terima kasih atas penghiburan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, tolonglah kami, ajarilah kami akan cara hidup yang bisa menyenangkan-Mu. Hati dan telinga kami buka untuk mendengar didikan dan suara-Mu Bapa. Pagi ini kami ingat akan saudara kami yang menderita sakit. Kami mohonkan kepadamu Bapa, tolonglah saudara-saudara kami itu. Kami berdoa untuk kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Kami berdoa untuk kesembuhan Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto. Kami berdoa untuk Ibu Sri Hartati Dawami. Kami berdoa bagi Ibu Kasilah Sunarto, juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Sunarto, juga Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo. Kami berdoa bagi Ibu Saminah Satiman, kami berdoa bagi Ibu Gatot Raharjo, juga Tuhan kami berdoa bagi Bapak Gatot Raharjo. Bapa Surga, saat ini juga Tuhan kami ingat akan keberadaan Ibu kami, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti, Bapak AC Mujiono, Bapak Suyitno, dan Bapak Parmun. Tolonglah Tuhan anak-anak-Mu ini, Bapak Ibu yang kami kasih ini Tuhan, yang memerlukan kesembuhan. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan selalu menolong kehidupan kepada anak-anak-Mu ini. Juga Tuhan kami berdoa bagi Mbak Ine, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo, anak Natania, Bapak Jos Sunarjo, Bapak Suyanto, Bapak Sutarno, Ibu Yunian, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak Setio Gunawan, dan saudara kami Lutania. Tolonglah Tuhan, tolonglah kepada anak-anak-Mu ini. Juga Tuhan kami berdoa bagi saudara kami Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Josi Hite, Bapak Kalam, Bapak Taslim, Bapak Hartoyo, dan Ibu Endah Hayuni. Tolonglah Tuhan di dalam kelemahan tubuh kepada saudara-saudara kami ini. Kami mohonkan campur tangan Tuhan, kasih Tuhan kepada anak-anak-Mu ini. Semuanya Tuhan kami percayakan hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Bapa Surga, saat ini Tuhan kami berdoa bagi keberadaan Eyang Kakung, Eyang Putri yang tergabung di dalam Adi Yosua Tuhan.
Kiranya Tuhan juga menyertai kehidupannya. Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan di usia yang masuk ke adiuswo ini. Bapa surga, segala rencananya, segala programnya, kiranya Tuhan memberkatinya. Bapa surga, saat ini juga Tuhan, kami ingat akan saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, yang sedang menunggu buah hati di dalam perkawinannya. Kiranya Tuhan juga memberkati semuanya. Bapa surga, saat ini juga Tuhan, di mana kami sudah jauh bertemu di dalam gedung gereja, kiranya Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kami tetap bisa bersekutu, kami tetap bisa bercakap, kami tetap bisa bersua Tuhan, walaupun itu bukan secara fisik. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja kami, baik itu pendeta, majelis, komisi, badan, ataupun warga yang menyediakan dirinya Tuhan untuk Engkau pakai menyebarkan kabar keselamatan, menyebarkan Injil sukacita. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan bagi acara gereja kami yang akan melakukan ibadah secara badani. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan segala persiapannya Tuhan memberkatinya. Bapa surga, saat ini juga Tuhan, di masa pandemi ini kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang Tuhan pakai. Tuhan kuatkan, Tuhan memberkatinya. Apa yang tenaga-tenaga medis itu perbuat Tuhan, yang dilakukannya Tuhan, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja yang saat ini sedang mencari izin untuk pembangunan rumah ibadah. Kiranya Tuhan buka jalan. Bapa surga, saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami, segala pengharapan kami, segala upaya kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami pikirkan, apa yang akan kami capai, semuanya itu akan kami sesuaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa surga, doa kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu mengajar kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu mendidik kami. Benar Tuhan, saat ini kami masih jauh dari kami disebut anak-anak-Mu yang memberita, yang membawa kabar sukacita. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami akan mendengarkan didikan Tuhan. Bapa surga, saat ini juga Tuhan, di dalam ibadah ini, jikalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kiranya Engkau mengampuni kami. Dan terlebih Tuhan, Engkau ajarlah kepada kami ini untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa surga, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan ke dalam tangan kasih putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setialah, setialah selama hidupku. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah.